Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak, Ibu, seluruh jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah himpun kita pagi hari ini. Allah telah membangunkan kita setelah menidurkan kita, menghidupkan kita setelah mematikan kita. Kemudian Allah tuntun, Allah bimbing kita di tempat afdalul biqa fil ardi alal itlaq, tempat yang paling utama di muka bumi, masajiduha, dalam rangka misi penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan pagi hari ini kita mulai dengan menyembah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita semua istiqamah dalam ibadah sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Jikalau ada di antara yang hadir dirinya, keluarganya, orang tuanya yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Marilah kita bacakan kepada saudara kita. Kalau ada yang masih tersesat, Allah berikan hidayah. Mungkin tetangga, saudara, mungkin keluarga juga. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, merindukan umatnya, hingga beliau meneteskan air mata rindu dengan umat akhir zaman
wa inni la astaqi ila ikhwani wa ahbabi, ku benar-benar rindu sama saudaraku dan kekasihku. Sahabat yang hadir iri, tanda kutip, itu kenapa Rasulullah menangis merindukan umat yang itu belum berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bertanya, "Walaysa nahnu ihwanukum?" Kami kan juga saudaramu ya Rasulullah. "Ahbabukum?" Kekasihmu ya Rasul. "Ihwanil ladzina ya'ishuna min ba'di." Saudaraku mereka yang hidup sepeninggalku, kekasihku mereka yang hidup sepeninggalku, aku rindu pada mereka dan mereka pun merindukan aku. Semoga kita semua termasuk umat yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, pagi hari ini kita akan membahas musibah perspektif Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran memandang musibah. Kalau WA mandang musibah itu kadang-kadang satu sisi. Beredar WA kan tuh, oh musibah karena LGBT. Ada enggak? Musibah karena pemurtatan, ada enggak? Nah, banyak kan? Nah, musibah karena perzinaan, karena kemaksiatan. Nah, itu tulisan-tulisan begitu enggak sepenuhnya salah, tapi juga enggak sepenuhnya benar. Karena itu cuma ngambil dari satu sisi. Kalau Al-Quran mandang komprehensif, ada banyak sisi yang harus dibahas. Dzukirat al-musibah fil Quran 75 marrah. Musibah dalam Al-Quran disebutkan 75 kali. Wa dzikra syukru nafsul adab, dan kata syukur juga disebutkan dalam bilangan yang sama 75 kali. Adanya musibah itu menuntun kita untuk bersyukur. Adanya musibah menuntun kita untuk bersyukur. Kenapa? Yang tertimpa musibah kan sedikit, kan cuman kecil. Masih banyak yang selamat. Wah, 272 atau 73 ribuan yang luka-luka, kan jutaan yang selamat, ratusan juta yang selamat se-Indonesia. Jadi kalau musibah dikatakan karena LGBT, apakah wilayah kita Celidung sekitarnya nggak ada LGBT? Ada, cek aja itu di Google. Apakah sekitar kita nggak ada perzinaan? Ada, cek aja itu prostitusi yang sudah terungkap maupun yang belum. Lalu kenapa terjadi musibah? Satu, nuntun kita syukur. Kita aman, kan harus bersyukur. Aman jangan merasa karena kita hebat kuat. Kita aman karena Allah Al-Mu'min yang mengamankan. Kita terjaga bukan karena pribadi kita. Kita terjaga karena Allah Al-Muhaimin yang maha menjaga. Kita selamat karena Allah As-Salam yang maha menyelamatkan. Kalau kita tidur dibikin tertimpa musibah, bisa enggak? Sangat bisa sekali. Maka kita selamat karena Allah As-Salam yang menyelamatkan kita semua. Jadi pemahaman musibah yang benar ini nanti sesuai dengan manhajnya Al-Quran akan menuntun qalbu, bagaimana memahami, bagaimana mengerti akan hakikat musibah itu, lalu membuat kita jauh daripada waswasatis syaitan, dari bisikan syaitan. Bisikan Quran itu bisikan ilahiyah, ilham ilahi, bahkan dia wahyu ilahi yang diturunkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi adanya musibah bagi mereka yang mengingat Allah membuat mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita berzikir, taqarrub, muqarrabah, mendekat sama Allah, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, mahabbah ilallah, bahkan membuat kita lebih cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh kita di pagi hari ini, duduk Bapak Ibu di majelis ini, wujud tanda kalau Bapak semua mencintai Allah.
dan Allah mudah-mudahan mencintai kita semua. Duluan siapa? Allah yang mencintai kita atau kita yang mencintai Allah? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, maka mereka mencintai Allah. Duluan Allah, karena Allah kasih karunia itu sehingga kita pun mencintai Allah. Maka ketika seseorang bertanya, di pemabuk ditanya dia bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bersama rombongannya, wahai Syekh, dibentikan ke Syekh Abdul Qadir, kira-kira Allah bisa enggak membuat saya yang ahli maksiat ini menjadi orang taat? Oh, Allah sangat bisa. Ahli maksiat dibuat jadi orang taat. Mampu enggak Allah membuat saya yang ahli maksiat ini taat seperti Anda? Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah, kekasih Allah. Oh, sangat mampu bagi Allah. Lalu diganti pertanyaannya yang ketiga, mampukah Allah membuat Anda yang ahli taat berubah menjadi ahli maksiat seperti saya? Untuk pertanyaan ketiga ini termenung beliau. Dia pun menangis. Bagi Allah sangat mudah membolak-balikkan hati yang taat menjadi maksiat, yang maksiat menjadi taat. Maka Nabi nuntun kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai pembolak-balik hati, teguhkan hati kami pada agamamu dan ketaatan kepadamu. Sebagian duanya tidak pakai ketaatan, pokoknya teguh dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menuntun dalam surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau gelincirkan hati kami setelah Engkau karuniakan hidayahmu pada kami. Curahkan rahmatmu pada kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemberi. Karena ada orang itu tergelincir yang tadinya mendapatkan hidayah. Kasusnya disebutkan Quran. Qarun itu ahli ibadah dulu, jamaahnya Musa, saudaranya Musa. Waktu miskin, belum punya apa-apa, rajin ibadah. Tapi akhirnya dikasih harta, lupa sama Allah. Itu harta bukan nikmat tapi musibah. Demikian pula Sa'labah, hamamatul masjid. Sahabat Rasulullah, para sahabat nyebut dia itu adalah merpatinya masjid. Pagi, siang, sore di masjid. Waktu masih miskin. Ketika kambing-kambingnya memenuhi gunung-gunung, lembah-lembah, akhirnya meninggalkan masjid. Hidayah itu tercabut. Wal'iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, musibah itu sama. Ada orang yang tadinya rajin berzikir ke masjid, ketika lagi dalam kondisi sehat tertimpa musibah, maka dia pun mengumpat, keluar kata-kata kotor dan lain sebagainya. Maka itu bukan pribadi orang yang beriman. Nanti akan disebutkan bagaimana sikap ketika tertimpa musibah. Tapi sebelumnya kita pahami dulu mafhumul musibah, makna musibah. Apa itu makna musibah? Al-Jurjani menyebutkan al-musibah ma la yulaimut tab'a kal maut. Musibah itu sesuatu perkara yang tabiat itu enggak suka. Yang biasanya disebut musibah itu yang kolbu, hati kita, tabiat kita itu enggak suka. Atau likulli ma yasu'ul insan, segala sesuatu keburukan yang menimpa manusia, itu yang sering disebut musibah. Sendal hilang musibah bukan? Musibah. Sendal hilang di masjid itu musibah, tapi itu musibah kecil. Musibah besar itu kalau sendal nggak pernah ke masjid, itu lebih besar lagi itu. Kalau sendal hilang, tandanya Allah mau ganti yang baru. Betul nggak? Itu musibah kecil. Macam-macam musibah dalam Al-Quran. Al-masaib salah satu anwa. Musibah dalam Al-Quran secara garis besar ada 3 macam. Al-masaib al-amah, musibah secara umum. Allati tusibul ardi wan nas, dia menimpa bumi, manusia. Syajarat,
pohon-pohon, hayawanat, nabatat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua tertimpa itu musibah. Katufan liqauminu, seperti tufan. Tufan itu dalam bahasa kita angin topan, tapi kalau bahasa Arab itu tufan itu banjir. Banjir pada zaman Nabi Nuh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Kami telah mengutus, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Falabisa fihim alfa sanatin illa 50 'ama. Berapa lama Nuh bersama kaumnya? Alfa sanatin, 1000 tahun, illa 50 'ama, kurang 50 tahun, 950 tahun. Sudah lama berdakwah, tapi pengikutnya enggak nambah-nambah. Nabi Nuh dakwah sampai umurnya 950 tahun, pengikutnya cuma 80 orang. Setiap didakwai mereka menutup muka, menutup telinga, jengkel Nabi Nuh. Bahkan mereka itu ngusir Nabi Nuh, mau merajam Nabi Nuh. Maka hanya doa yang dapat dilakukan oleh Nabi Nuh. Rabbina tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau biarkan rumah orang-orang kafir itu, kata Nabi Nuh. Binasakan mereka semua. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka, kalau kau biarkan mereka hanya menyesatkan hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, mereka tidak melahirkan kecuali anak-anak yang fajir, anak-anak yang kafir. Itu doa Nabi Nuh. Akhirnya dibinasakan semua, enggak tertinggal satu rumah pun, sampai anaknya, istrinya pun dibinasakan. Tapi Nabi Muhammad gak mau doain begitu. Nabi ngelihat umatnya itu nyakitin, ngelemparin batu, kotoran, ngatain Nabi orang gila, majnun dan lain sebagainya. Nabi mengangkat tangan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah kepada mereka, mereka tidak tahu. Ya Allah, Allahumma ighfir li qaumi, ampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Ya Allah, itulah doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mendoakan, jangan kau binasakan umat ini seperti umat sebelumnya, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lot. Jangan ya Allah, jangan kau binasakan. Maka kalau ada musibah yang menimpa umat ini sedikit, nggak akan membuat binasa umat ini, cuman sedikit-sedikit gitu. Jangan engkau jadikan umat ini kelaparan, maka diijabah doa ini di masjid ijabah. Tetapi ketika beliau berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan umatku berselisih, satukan umatku. Nah ini belum terjawab ini. Untuk menyatukan umat itu butuh energi yang luar biasa. Jangankan yang di luar masjid, yang dalam masjid ini kadang-kadang belum bersatu. Halo? Tapi sopnya di sini bersatu. Kolbunya mudah-mudahan bersatu juga. Amin ya rabbal alamin. Ada yang maunya ngajinya pilih-pilih, kalau enggak sama itu enggak. Kalau saya nyuruh ngaji itu sebanyak-banyaknya. Ngaji silahkan sebanyak-banyaknya, ke banyak tempat silahkan, tapi jangan tinggalin tempat kita. Ini enggak ngaji kemana-mana, di tempat sendiri enggak pernah ngaji. Ada yang salah, ada yang salah. Ngaji sebanyak-banyaknya, tapi jangan tinggalin tempat sendiri. Kita ngaji di sini, ngaji di sana, dapat ilmu di sini, dapat ilmu di sana. Karena kita enggak tahu mursyid mana, guru mana, ustadz mana yang paling membuat kita dekat dan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insan itu kan nggak kemana-mana. Sejauh manapun kamu lari, sehebat manapun kamu usaha, ujungnya itu mana? Liqa'illah, bertemu dengan
Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya engkau menapak setapak demi setapak, step by step, ila rabbika, menuju Tuhanmu, kadhan famulaqih, nanti kamu akan ketemu. Dan yang paling membuat kita dekat itu kita nggak tahu apa nikmat atau musibah. Kadang-kadang ada orang dikasih nikmat lalai, seperti Salabah, seperti Qarun. Ada juga yang dikasih nikmat tambah dekat, ada. Seperti Abdurrahman bin Auf, kasih nikmat tambah mendekat sama Allah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Ada juga yang mereka itu tertimpa musibah tambah dekat. Ketika tertimpa musibah membuat dia lebih dekat kepada Allah, banyak sholatnya, banyak zikirnya. Jadi musibah amah menimpa baik buminya, pohonnya, hewan-hewannya. Ini juga menimpa kaum Lut. Falamma jamruna jalna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Tatkala datang perintah kami jadikan yang bagian atas di bawah, yang bawah di atas. Amtarna 'alaiha, kami berikan hujan pada mereka, bukan hujan biasa. Hijaratan min sijilin mandud, hujan dari bara batu, bukan batu bara, bara batu, bukan bara kayu. Ini batu yang sudah dimasak lama di dalam gunung bersama mahma, dimuntahkan itu di balik gunungnya. Hujan batu aja itu sakit, apalagi batu yang menganga itu sudah menjadi bara. Itu kaum Lut. Jadi kalau melihat kaum Lut ini, karena mereka, mohon maaf, homo bareng-bareng, terang-terangan. Jadi maksiat sembunyi-sembunyi itu dibenci Allah, tapi lebih dibenci lagi maksiat terang-terangan. Kullu ummati mu'afin, umatku semua akan dimaafin, kata Nabi, illal mujahirin, kecuali kaum yang maksiat terang-terangan. Jadi kalau sudah terang-terangan begitu tiada ampun. Nih kaum Lut. Ada nggak ajakan LGBT, kontes-kontes? Maka MUI menolak keras ini, karena ada tokoh LGBT datang yang itu menyuarakan ajakan-ajakan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Nah, kalau udah terang-terangan itu mengundang murka Allah, kayak kaum Lut. Jadi ada hubungannya, ada, memang ada hubungannya, tapi nggak sepenuhnya karena itu. Nanti karena ada juga orang-orang yang dia itu tertimpa musibah, tapi niatnya benar, niatnya bagus. Di tempat musibah itu terjadian, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu musibah yang menimpa bukan hanya orang yang zalim saja. Artinya orang yang beriman juga tertimpa. Kata Aisyah ketika itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kan ada yang taat, ada yang iman. Mereka semua tertimpa musibah. Tub'asuna biniyatihim, mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Walaupun di tempat musibah itu banyak kemaksiatan, tapi niat dia baik. Ada yang berdakwah di tempat perzinahan, ada yang mencari nafkah yang halal di wilayah situ, maka dia termasuk orang-orang yang jihad untuk keluarganya. Ketika itu terjadi, dia pun dibangkitkan dalam keadaan baik sesuai dengan niatnya. Jadi ada musibah yang secara umum, tapi ada musibah yang pilih-pilih. Kita bahas yang ini dulu. Jadi kaum Lot itu sesungguhnya memang mereka tertimpa musibah karena kemaksiatannya. Dan itu secara umum menimpa alamnya, buminya, pohon-pohonnya, termasuk juga kaum Ad. Wa amma 'adun fa'uliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a
ka'annahum a'jazu na'lin khawiyah. Dan kaum Ad, adapun kaum Ad kami binasakan dengan angin yang dingin. Angin itu kalau terlalu dingin, kering, bikin badan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan pada mati. Enggak lama-lama, sab'a layalin, angin dingin ini 7 malam, wa samaniyata ayyam, 8 hari. Maka mereka bergelimpangan. Fahal tara lahum mim baqiyah, maka lihat sisanya enggak tersisa. Tapi ini milih-milih. Suatu tempat aja. Mungkin tempat yang lain enggak, tapi di situ semuanya dibinasakan. Baik hewannya, orang-orangnya, mereka dibinasakan. Fahal tara lahum mim baqiyah, adakah yang tersisa? Enggak ada yang tersisa. Yang pertama. Yang kedua, al-masa'ib amah tusibun nas dunal ard. Musibah secara umum menimpa manusia, tapi buminya enggak kena. Tumbuh-tumbuhannya enggak kena. Dia hanya menimpa manusia saja. Dan ini pun sekali lagi manusia-manusia yang kufur, yang beriman diselamatin. Ini yang terjadi pada kaum Syuaib. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiba walladzina amanu ma'ah bi rahmatin minna wa akhadhatil ladzina dhalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Dan Nabi Syuaib dan orang-orang yang bersamanya kami selamatkan ketika datang perintah kami, musibah yang kami perintahkan, yang kami datangkan. Syuaib, orang-orang yang beriman, ayo minggir, kami selamatin. Tapi itu juga jangan disandarkan sama kebaikannya, lalu disandarkan sama rahmat Allah. Kata Allah, bi rahmatim minna, dengan rahmat kami. Jadi kalau kita selamat itu semata-mata karena rahmat Allah. Tapi kan kita ibadah, iya. Tapi kan kamu punya maksiat juga. Kalau seandainya manusia disiksa, dihakimi oleh Allah, dikasih adab oleh Allah karena keburukannya, ma taraka 'alaiha min dabah, di muka bumi ini enggak tersisa yang namanya manusia. Lalu bukan semata-mata karena itu. Dan selamat juga bukan semata-mata karena ketaatan, tapi bi rahmatim minna, karena rahmat Allah. Ya, mereka iman sama Nabi Syuaib, mereka taat, ya, tapi jangan sandarkan keselamatan kepada perbuatan kita, tapi lebih pada rahmat Allah. Bi rahmatim minna wa akhadhatil ladzina dhalamus sayhah, dan orang yang zalim kami siksa dengan petir guntur. Jadi petir itu milih-milih. Petirnya itu milih-milih. Kalau petir kena pohon, pohonnya itu pecah roboh. Nah, ini petirnya kena manusia. Kira-kira gimana? Nyamberin manusia yang dolim-dolim. Ini terjadi pada kaum Syuaib. Fa asbahu fi diyarihim jasimin. Mereka itu di rumah tapi pada bergelimpangan mati. Kalau mati masih lumayan, bahasanya halus. Mati nikmatnya diganti. Kalau yang lebih jelek mate, nikmatnya wis entek. Kalau lebih buruk lagi bongkok, diobong dan neraka. Kalau yang orang-orang baik begini namanya sedo. Siksanya wis bakdo, enggak disiksa lagi, tinggal nikmatnya. Dikubur tinggal nikmatnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Bahasa itu punya makna. Yang ketiga, masaib khassah tusibu afrad duna akharin. Musibah yang khusus menimpa seseorang tapi enggak menimpa yang lainnya. Dia hanya khusus menimpa seseorang. Dia bisa sebagai ukubah, sebagai balasan. Ini seperti kisah yang menimpa Korun. Korun itu ada gempa, tapi gempanya cuman di wilayah rumahnya doang. Rumahnya Korun doang, yang lain masih aman, yang nontonin sekelilingnya aman. Korun aja yang tenggelam sama hartanya.
Makanya kalau kita menemukan harta di kebun, di laut, disebut harta karun. Itu sebenarnya minatnya punya itu korun. Orang kita nggak susah. Karun pakai qaf, harta korun, repot deh harta karun. Gampangnya begitu. Dia dibinasakan sendirian, yang lain enggak. Fa khasabna bihi wa bidarihil ardh fama kana lahum min fi'atin yansurunahu. Enggak ada golongan yang nolong, tetangganya, RT-nya, RW-nya enggak ada yang nolong, dia binasakan sendiri. Pilih-pilih tuh menimpa seseorang. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, jadi di sini qad takunul musibah laisat min babil uqubah. Tapi ada juga musibah itu bukan karena hukuman. Kalau koron karena kesombongannya, dengan hartanya dia sombong. Fir'aun karena kesombongannya. Tapi ada juga yang bukan karena ukubah. Qad takunu ibtila lis-sabri. Tapi ada musibah itu adalah ibtila, ujian kesabaran. Itu ujian kesabaran. Kalau ujian anak sekolah diuji berarti mau naik kelas. Jadi ada juga itu musibah yang sebagai ujian kesabaran untuk naik kelas. Tidaklah ada musibah yang menimpamu di muka bumi atau pada dirimu illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali sudah kami tuliskan di Lauhul Mahfuz sebelum ditampakkan, diwujudkan di muka bumi. Ketika Allah berfirman sama qalam, uktub, tulislah. Qalam menulis, pena itu menulis, tinta sudah kering, sudah ada tulisan kapan kita dilahirkan, kapan kita diwafatkan, kemudian di bumi mana, musibah di mana yang akan terjadi. Secara qada sudah ada. Lalu kalau itu qadanya sudah ada, apa mungkin terhapus? Mungkin enggak? Ulama berbeda pendapat, tapi ayat Al-Qur'an menyatakan yamhullahu may yasha wa yusbit. Allah menghapus sebagian yang dikehendaki, sebagian ditetapkan. Berarti ada tulisan-tulisan yang dihapus. Maka ada riwayat la yaruddul qada illa bid-du'a. Qada itu enggak akan tertolak kecuali dengan doa. Jadi doa-doa bisa merubah itu dengan izin Allah. Maka sikap orang yang beriman banyak berdoa supaya tidak tertimpa musibah, bala dan bencana. Di sini musibah karena ibtila lis-sabr, ujian kesabaran untuk supaya naik kelas. Seperti yang terjadi sama Nabi Ayub. Nabi Ayub itu soleh, ahli sedekah, ahli ibadah, nyambung silaturahim, tapi ditimpa penderitaan yang luar biasa. Wa yubainada rabbahu anni massaniyan dhurru wa darhamur rahimin. Dan Ayub ketika menyeru sama Tuhannya, anni massaniyan dhurru ya Rabb, aku ditimpa kesusahan, penderitaan. Kalau dalam cerita Israiliyat itu sekujur tubuhnya itu gatal sampai keluar belatung-belatung, waliyadzubillah. Jadi di situ ujian yang luar biasa. Kalau Al-Qur'an menyebut dengan bahasa yang halus, nggak kayak begitu. Pokoknya ditimpa penderitaan yang luar biasa. Dan beliau hari-hari selalu berdoa, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam sebuah riwayat disebutkan siapa yang berdoa sebelumnya diawali ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin 3 kali, pasti dijamin diijabah doanya. Nabi Ayub pun akhirnya diijabah. Fastajabna lahu fakashafna ma bi min dhurrin. Kami ijabah yang menjadi hasrat keinginan Nabi Ayub untuk sembuh, disayang oleh Allah. Wa atainahu ahlahu, disehatkan badannya, dibalikin hartanya, wa mislahum ma'ahum, dan keluarganya kembali.
Apakah karena ibadahnya? Enggak, Allah sebut rahmatam min indina. Itu rahmat Allah. Nabi Ayub diuji bukan karena kesalahannya, tetapi itu ibtila yang memang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, yang kemudian Nabi Ayub pun tambah kesabarannya, tambah keimanannya, menjadi teladan buat orang yang kemudian nanti kalau diuji setahun 2 tahun. Nabi Ayub sudah terbaring bertahun-tahun, bahkan 16 tahun, sampai keluarganya meninggalkannya, hartanya habis, tapi tetap bersabar. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, Engkaulah zat yang maha penyayang. Jadi di sini kita bisa berhusnudzon sama saudara yang sakit, yang jantungan, mohon maaf, yang stroke, yang lain. Itu boleh jadi sebagai ibtila, meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak semata-mata musibah. Nanti jangan jenguk orang sakit, wah kamu ini kurang sedekah nih. Jangan. Ini musibah, ini bala. Katakan boleh jadi ini ujian peningkat derajat di sisi Allah, seperti yang menimpa Nabi Ayub sebagai peningkat derajat. Bimaknal ibtila, ujian. Nah, jenis-jenisnya secara ringkas. Masaib atau musibah bisa babil mukhalifah, musibah karena menyelisih hukum Allah. Allah perintahkan kulu wasrabu wala tusrifu, makan minumlah tapi jangan melampaui batas. Ini makan melampaui batas. Makan durian 7 sendiri, ya sudah keliengan. Makan nangka 1 sendiri, keliengan. Makan sate 70 tusuk, akhirnya pulang-pulang cekot-cekot. Musibah juga itu. Tapi itu karena dia menyelisih sunatullah. Allah bilang wala tusrifu, jangan melampaui batas. Makan aja itu, mohon maaf, pulang ketika habis makan sambal kebanyakan, sakit perut, buang-buang air dan lain sebagainya. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Yang habis makan tertentu, mohon maaf, pulang-pulang enggak tertolong. Kenapa? Melampaui batas. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah enggak pernah menzalimi manusia, tapi manusia itu yang menzalimi dirinya sendiri. Kemudian musibah bimaknal ibtila tadi, musibah sebagai ujian. Ujian keimanan. Ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu merasa akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara enggak diuji? Enggak, adanya keimanan, ada ujian. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi ujian. Kayak kita sekolah aja itu SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, semakin tinggi ujiannya semakin tinggi juga. Kalau S1 skripsi jadi uji 2 penguji, S2 3 penguji, S3 6 penguji, yang profesor yang doktor nguji. Bukan hanya sekali, tertutup, ujian terbuka, ujian kehidupan, nggak ada hentinya sampai mati. Mudah-mudahan semua kita lulus dalam ujian kehidupan ini. Karena yang uji Allah langsung. Ujian kehidupan itu nggak ada sekolahnya. Ujian kesabaran itu nggak ada sekolahnya sampai wafat nanti. Mudah-mudahan tatkala kita bertemu dengan Allah, panggilannya indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Caranya gimana? Ridho dengan ketentuan Allah. Raditu billahi robba. Biar nanti panggilannya itu radiyatan mardiyah. Ridho. Siapa yang berdoa tiap pagi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, maka dia dijamin aman. Itu doa 3 kali dibaca. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kalau wafat hari itu husnul khatimah. Sama nih, salat subuh berjamaah, wafat hari ini dijamin husnul khatimah.
wa huwa fi dhimmatillah, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shallal bardaini dakhalatil jannah. Siapa yang salat berjamaah di dua waktu yang dingin, subuh dan asar, dijamin masuk surga. La yalijun nar, kata Nabi, enggak akan masuk neraka. Ini banyak perangkat-perangkat yang membuat kita itu masuk surga dan jauh dari api neraka. Nah, kalau ada musibah hari ini menimpa, insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Musibah bimaknal ibtila. Ada musibah yang namanya lighirtir rafi. Musibah terjadi supaya orang itu kembali kepada Allah. Allah sayang. Idza ahabballahu nasa ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, diuji. Jadi dengan ujian itu membuat dia dekat, meluncur kepada Allah. Enggak ada yang lebih mudah untuk meluncur itu kecuali ujian musibah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan rasakan pada mereka adab yang sedikit, siksaan yang sedikit, balasan yang sedikit, bukan balasan yang besar. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Loh, ada yang sakit-sakit tetap ke masjid. Oh, tambah banyak itu pahalanya. Ada yang tertatih-tatih, pakai tongkat, pakai kursi roda, dalam sakitnya dia ke masjid, pahalanya tambah banyak. Kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un, jauh dari masjid tetap ke masjid, tambah banyak pahalanya. La'allahum yarji'un. Sudah repot dalam urusan rumah tangganya, repot ngurusin anak, ngurusin istri, ngurusin cucu, tetap dia sempatkan ke masjid, maka itu tambah banyak pahalanya. Jadi nggak menyurutkan dia untuk beribadah. Ya tapi kan ada udzur, kalau kita sakit nggak ke masjid. Benar. Tapi Abdullah bin Amir, seorang sahabat, dia itu sudah terbaring. Jadi kalau dengar adzan, kuatkan hatinya, tuntun aku ke masjid. Kamu ini lagi sakit, aku masih dengar adzan. Jadi alasan dia, aku masih dengar adzan, aku masih mendengar panggilan Allah. Maka dia pun datang ke masjid. Di sepertama, di rakaat pertama lagi sujud, dipanggil menghadap Allah. Kenapa? Jangan katakan coba nggak ke masjid, nggak mati. Enggak, kalau nggak ke masjid matinya tempat tidur. Karena kematian datang itu idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak akan bisa diundurkan, enggak bisa diajukan. Jadi musibah supaya kembali kepada Allah. Musibah sebagai penyebab hidayah. Imkaniyatil hidayah indan nas. Ada orang yang ketika sehat dia belum beriman dia. Bantu Rasulullah ada yang Yahudi. Dia sehat nggak pernah beriman. Sakit dijenguk sama Nabi, dia syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyebab hidayah. Sakit membuat dia dapat hidayah. Ya, itu juga musibah yang baik itu. Ada juga ini artis, waktu cantik gitu, cantik, menawan, itu dia jauh dari Allah, nggak pernah ibadah, nggak apalah, belum dapat hidayah lah gitu. Giliran mukanya hancur, nggak pantas dilihat orang gitu. Dia udah pakai jilbab, bahkan pakai, mohon maaf ya, dia tutupin dirinya dengan yang ya, syar'i lah gitu. Sampai akhirnya hidayah pun datang, rajin tahajud. Jadi membuat dia lebih dekat sama Allah. Musibah itu sebagai penyebab hidayah. Jadi bagus wajahnya cantik atau hancur? Hancur, rajin sholat, rajin ngaji, banyak ibadah. Waktu cantik dia maksiat, bagus mana? Halo? Ini kayaknya pada bingung ini, bilang jelek tapi ya secara zahir memang bagusan cantik, tapi secara batin ya bagusan tadi itu ketika hancur tapi dia dekat sama Allah. Badan juga begitu, badan sehat tapi maksiat, apa artinya? Sakit tapi ibadah taat. Ya lebih baik sih sehat kuat taat gitu. Maka mumpung masih sehat masih kuat digunakan di jalan taat. Kemudian ada musibah li ghufrani dzunub. Musibah ini sebagai penghapus dosa. Jadi musibah yang menghapus dosa ini baik kan?
Ya, baik. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit minal khauf, rasa takut, wal ju', kelaparan, naqsim minal ambal, kurang harta, wal anfus, kehilangan jiwa, was samarat, buah-buahan. Tapi ujungnya indah. Wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mereka tertimpa musibah, segera mengembalikan innalillah, kita ini milik Allah, enggak punya daya kekuatan kecuali dengan pemberian Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita milik Allah. Nikmat ini semua pemberian Allah. Badan ini karunia dari Allah. Harta ini karunia Allah. Kita semuanya milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Berikan kabar gembira. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi tertimpa musibah tapi untung. Tapi mereka dapat hidayah. Kenapa? Mereka kembali kepada Allah sebagai penggugur dosa. Kanikmatil batinah, nikmat batin. Jadi musibah secara zahir, tapi secara batin nikmat tadi dibahas. Kemudian ini terakhir, sikap kita kalau terima musibah. Satu, kembali kepada Allah. Karena musibah supaya kita kembali. Kuatkan iman, zikrullah, muraqabah, muqarabah, merasa diawasi oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tetapkan iman, karena Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan gelisah, jangan merasa hina. Wa antumul a'launa, posisimu tinggi selama kamu beriman. Jadi walaupun harta hilang, walaupun jabatan hilang, tapi kalau kondisimu beriman, kamu disayang Allah, posisimu tinggi. Wa antumul a'launa, kata Allah, kalian posisinya tinggi, derajatmu tinggi. In kuntum mu'minin. Kemudian yang kedua, tolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Allah teguhkan pendirianmu. Kuatkan kesabaran, tetapi jangan salah minta. Karena ada ini, ketika zaman Rasulullah, seseorang tertimpa musibah, dia minta, Allahumma ini as'aluka sabra. Ya Allah, aku mohon kesabaran, tambahkan kesabaran. Nabi balik bertanya, sa'atallahal bala fasalhul afiyah. Kamu ini minta tambah sabar, berarti minta tambah ujian, minta tambah bala. Kalau mintalah kesehatan, mintalah keberkahan, jangan minta tambah sabar. Tapi kalau hunjamkan kesabaran supaya tetap dalam kalbu kita, boleh. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana. Jadi tetap imannya kokoh dalam kebaikan. Tapi jangan minta tambah sabar. Karena minta tambah sabar, sabar itu datang setelah ujian. Tambah sabar berarti tambah ujian. Mintalah afiah, minta kesehatan. Ini beberapa ayat-ayat yang berbincang tentang musibah. Untuk memahami musibah secara komprehensif, jangan dipandang hanya karena maksiat. Boleh jadi dia sebagai penggugur dosa, sebagai peningkat derajat, sebagai ujian atau peringatan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya pemahaman yang benar dan pengamalan yang sesuai dengan yang dituntunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ini sudah suruh, kalau ada yang mau nanya, monggo kami silahkan. Yang mau nanya barangkali atau menambahkan. Oh, silakan Pak Ji.
Waalaikumsalam. Yang makhluk yang apa? Makhluk yang banyak salahnya. Kita harus menerima order-order dengan ikhlas. Ya. Jadi saya antara ikhlas dengan ridho tadi mungkin saya dijabarkan lagi. Oh, ya. Order dan punya apa beda dengan sabar ada dapat kita. Jadi apakah ikhlas untuk dapatkan apa itu ujian lagi? Iya ya. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan tingkat tinggi tentang ridho, ikhlas, sabar. Sabar itu di awal itu sabar itu. Kalau di ujungnya itu nggak dianggap. Karena ada ibu-ibu ketika tertimpa musibah Nabi tegur, "Bu, sabar, 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 kamu nggak tertimpa musibah, aku yang tertimpa musibah." Dia bentak-bentak begitu. Habis itu nggak lama kemudian, "Bu, tadi itu yang ingetin Nabi." Nggak lama kemudian besoknya itu ibu itu datang ke rumah Nabi, "Ya Rasul, sekarang saya udah sabar." Sabar itu ketika kejadian, udah lewat mah udah nggak dianggap lagi. Kemarin bentak-bentak Nabi, sekarang bilang sudah sabar. Pas kejadian itu sabar. Nah, lalu orang yang sabar itu nggak akan bertindak yang menyelisihi hukum Allah. Yang bersabar nggak akan niyahah, nggak akan merobek-robek baju. Yang sabar dia nggak akan memukul-mukul diri, menyiksa diri, enggak. Orang yang sabar itu istiqomah dalam kebaikan. Nah, bagaimana dengan ikhlas dan ridho? Sesungguhnya ikhlas itu ilmu yang hanya Allah dan dirinya yang tahu, malaikat pun nggak tahu. Maka nanti banyak catatan-catatan amal hamba dicatat malaikat sama Allah. Ini amal juga bukan karena aku. Malaikat cuma nulis yang baik ya baik, yang buruk-buruk. Soal ikhlas nggak tahu malaikat. Ini rahasia antara Allah dan hambanya. Maka kita ketika dalam hati ini kok ada yang nyeleweng gitu, yang tahu kan cuma kita sama Allah gitu. Malaikat aja nggak tahu. Itu segera balikin itu. Katakanlah saya baca Al-Quran bagus, kalau saya cuma pengen didengar orang doang gitu, itu bisa menjadi riya. Tapi saya membaguskan Al-Quran karena perintah Nabi, malam yusinil Quran alaisa minna. Siapa yang nggak membaguskan bacaan Quran itu nggak termasuk golonganku, nggak termasuk umatku. Nabi perintahkan. Memang baca Quran suruh beda dengan baca yang lain. Nah, Nabi sendiri memerintahkan ahsinul Qur'ana bi aswatikum, baguskan Al-Quran dengan suaramu. Jadi ketika dalam hati ini kok pengen didengar manusia, balikin. Rasulullah yang nyuruh, Allah yang nyuruh. Nggak ada yang lebih membuat Allah ridho melebihi indahnya bacaan Quran. Jadi kalau kita baca Quran kita baguskan, Allah ridho, Allah senang. Jadi ikhlas itu cuman diri dan Allah. Nah kalau itu amaliyah dalam keramaian untuk mengikhlaskan, tutup dengan amal dalam kesepian. Jadi bukan hanya di amal yang orang itu melihat, tapi orang yang nggak melihat pun lakukan. Kalau kita nggak ikhlas atau kurang ikhlas dalam sedekah terang-terangan, sedekahlah sembunyi-sembunyi. Dua-duanya kebaikan. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tutuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Kalau engkau sembunyikan, kalau engkau tampakkan itu sedekah, itu baik kau tampakkan supaya orang lain niru. Wa amma bi ni'mati rabbika wa hadis. Tapi kalau engkau sembunyikan itu lebih baik karena dia lebih dekat pada ikhlas. Jadi ada sedekah yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang tercatat itu si fulan sekian, tapi ada yang sembunyi-sembunyi juga. Itu cara menuju ikhlas. Nah, orang yang ikhlas, ada yang mukhlis, itu masih berusaha ikhlas, tapi ada yang mukhlas, dibikin ikhlas sama Allah. Sudah Allah sendiri yang mengikhlaskan dia. Itu sudah menjadi kebiasaan itu, sudah menjadi pribadinya. Pokoknya nothing tulus, nggak adalah yang namanya ini itu. Pokoknya saya baik-baik aja lah gitu.
Itu sudah dibikin sama Allah, sudah mukhlas. Ada yang mukhlisin, yang berusaha menjadi orang ikhlas, ada juga yang mukhlas dibikin ikhlas sama Allah. Sudah levelnya tinggi banget tuh. Nah, tingkatan makom ridho itu ridho bima qusim. Orang yang ridho terhadap segala ketetapan Allah, ketentuan Allah. Bahkan mohon maaf, ya kalau sudah terjadi maksiat, kan kita sebenarnya nggak pengen juga jatuh. Orang yang ridho, dia akan menuntun kemaksiatan itu menambah yang lebih baik lagi. Maka yang ridho tadi nggak kemudian putus asa dengan kejadian itu, segera taubat kembali kepada Allah, tetap berharap akan rahmat Allah. Ridho dengan yang sudah terjadi. Kalau semua sudah terjadi, mau gimana lagi? Jangan juga kamu berlarut-larut dalam penyesalan. Pandanglah rahmat Allah. Menyesal itu awalnya, setelah itu mandang rahmat Allah. Jadi kalau nanti yakin akan selamat bukan karena tobatnya, tapi karena rahmat Allah. Jadi ridho terhadap segala ketentuan Allah itu ya, itu kadang-kadang agak berat gitu. Nabi Nuh aja sempat bilang kan, sebelum dipahamkan sama Allah, ya Rabbi, Engkau telah berjanji menyelamatkan keluargaku, itu anakku, istriku. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, amalnya enggak soleh, enggak benar. Keluargamu yang di kapal, bukan keluarga darah, tapi keluarga orang-orang yang bertakwa. Itulah keluargamu. Mudah-mudahan ini keluarga orang-orang yang bertakwa semua. Sehingga sama Allah itu enggak dianggap istrinya Nuh, anaknya Kanaan, yang Ham, Syam, Yafis, yang di kapal itu anakmu. Dan keluarga-keluarga yang lain, itulah keluarga yang hakiki, yang dalam satu kapal itu. Nah, habis baru ridho. Nabi Nuh baru ridho, dikasih kepahaman. Maka untuk ridho tadi butuh pemahaman, butuh ilmu. Setelah dikasih paham, bisa ridho. Ada orang yang tadinya, dia menjambak-jambak diri, menyiksa diri, mengurung diri, karena nggak paham. Dikasih ilmu, motivasi, dikasih semangat, baru dia ridho. Butuh waktu kadang-kadang untuk ridho juga itu. Ini ya kisah nyata sih. Ketika seorang baru kena gula, dipotong kakinya gitu. Ya dia awal-awal mengeluh gini gitu, tapi setelah sekian lama dia baca buku, di dalam ini dengerin ceramah, dari dalam sakitnya itu akhirnya nambah ilmu. Akhirnya ya ini semua sudah ketentuan Allah, dan saya juga menyadari mungkin salah saya juga. Ya Allah sudah pengen menggugurkan dosa saya. Akhirnya untuk ridho itu ya tadi, dengan ilmu, dia ngerti, dia paham. Nggak lama hidupnya, lama-lama juga nanti cepat atau lambat akan segera kembali kepada Allah. Dia akhirnya ridho. Dulu dia sombong. Kalau bukan bapak, siapa lagi yang ngasih harta sama kamu? Siapa lagi yang nyari duit? Siapa yang ngasih rezeki? Dia merasa rezeki ini cerita dia sendiri. Seakan-akan keluarga itu yang ngasih rezeki dia. Sampai akhirnya dia terbaring setahun, 2 tahun, 5 tahun. Dia nggak nyari nafkah. Istrinya masih hidup, anaknya masih hidup. Dia sadar, ternyata bukan aku pemberi rezeki, aku ini pemakan rezeki. Anakku masih hidup, istriku masih hidup. Dulu aku salah, sering ngomong kayak gitu. Semua tergantung sama bapak. Enggak, bergantung itu sama Allah. Bapak nggak ada juga masih hidup. Jangan bilang begitu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jadi kadang-kadang memang butuh proses untuk sampai maqam ridho itu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang ridho kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada lagi? Dan Pak Ji. Ya, makasih. Ustaz, boleh nggak kita berdoa pada Allah itu dengan seolah-olah apa sih? Kita menunjukkan bahwa kita sudah melaksanakan perintah Dia. Kalau sama manusia kan kalau kita udah ngasih, udah gini, itu kita jangan sebut-sebut. Nah kalau Allah contohnya gini, kita dalam berdoa, ya Allah, kami telah melaksanakan perintah-Mu ya Allah, yang wajib dan sunnah, tapi kok masih kasih musibah gitu. Kira-kira boleh kita membangkit-bangkit seolah-olah kan membangkitkan Allah gitu. Jadi kalau terpaksa menyebut itu sebagai sebuah doa yang ada sebuah riwayat contoh tentang itu.
terpaksa menyebut dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak darurat. Jadi dulu yang namanya dalam sebuah riwayat yang sahih itu termasuk tawasul dengan amal soleh. Bab tawasul dengan amal soleh. Tawasul boleh dengan asma Allah, dengan zat Allah. Yang tiga ini termasuk yang boleh disepakati oleh ulama. Tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, jikalau memang kebaikanku kepada orang tua, selama ini aku merawatnya dengan sabar. Aku nggak mau minum air susu sebelum dia yang minum. Aku nggak mau tidur sebelum dia tidur. Itu semuanya ikhlas karena Engkau ya Allah. Selesaikan masalah ini. Ya Allah, bukakan pintu batu yang menutup gua ini. Akhirnya pintu itu pun terbuka. Yang kedua, pemuda itu bertawasul. Ya Allah, dulu saudara anak pamanku meminjam uang kepadaku. Saya nggak mau memberikan sebelum dia menyerahkan diri kepadaku. Ketika itu uang kuberikan, dia sudah membuka bajunya. Lalu dia pun bilang, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Saat itu nggak ada siapa-siapa di kamar kecuali aku dan dia. Dia mengatakan, ittaqullah, aku takut kepada Engkau ya Allah. Kutinggalkan uang itu, kutinggalkan gadis itu karena takut pada Engkau. Kalau memang itu ikhlas karena Engkau ya Allah, bukakan pintu ini. Maka batu pun bergeser. Satu lagi, ketika seorang hamba dia punya karyawannya ini tiba-tiba meninggalkan dia dan gajinya ditinggalin. Gaji itu akhirnya didermakan, dikelola itu, dibeliin kambing jadi 100, jadi 200, jadi banyak itu. Orangnya ketika sudah ratusan kambing datang, wahai bos, aku minta gajiku yang dulu. Wah, itu sudah saya beliin kambing tuh, kambingnya tuh ada ratusan kambing, itu punya kamu semua. Kamu jangan menghina, bener ini dulu yang gaji yang sudah lama itu saya beliin kambing ini. Ya Allah, aku serahkan kambing itu kepada anak buah itu, yang kemudian dia datang meminta. Kalau memang itu ikhlas karena Engkau, bukakan. Ini amal-amal ikhlas dibuka itu. Jadi dalam kondisi terdesak, nggak ada, dengan kemudian bertawasul itu dengan amal soleh boleh. Tapi nggak boleh kita merasa sudah beramal soleh, nggak boleh. Tapi itu sebagai sarana penyebutan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ini pun saya gunakan ketika saya mau menyium Hajar Aswad ini. Ini susah nih, mau deket Hajar Aswad susah banget ini. Akhirnya saya bertawasul. Dan itu menjadi korinah juga. Kadang-kadang amal kita itu ikhlas atau enggak. Pertama saya tawasul, ya Allah, saya ini sudah lama tinggal di masjid jadi marbot 8 tahun. Enggak digaji, cuma dikasih 50.000. Kalau karena ikhlas karena Engkau ya Allah, bukakan ini Hajar Aswad. Izinkan, mudahkan mencium Hajar Aswad. Kan kita kalau bayar enggak boleh, ya kita pakai tawasul itu. Satu orang minggir, 2 orang, tinggal kurang lebih 3 orang itu. Saya disodok mental. Wah, saya berarti ini gak ikhlas tinggal di masjid nih. Berarti kurang ikhlas saya ini. Wah, kenapa saya tinggal di masjid? Karena gak punya rumah aja. Coba punya rumah, tinggal di rumah. Jadi masih ada motif gitu. Yang kedua, saya tawasul. Ya Allah, saya selama ini datang sepekan sekali ke anak yatim, saya ngajar, nggak digaji gitu, nggak dapat transport, saya ikhlas hari itu. Kalau saya memang selama ini membina, mengajar anak yatim, ikhlas karena Engkau ya Allah, bukakan. Yang berikutnya, di hari berikutnya 1, 2, 3, tinggal kurang lebih 2 orang itu, saya mental lagi. Wah, ternyata belum ikhlas juga saya selama ini ke anak yatim. Kenapa? Kalau lebaran masih dapat baju baru. Masih ada juga kadang-kadang motif-motif tersembunyi lah gitu. Kadang-kadang dapat job dari anak yatim gitu. Wah, belum ikhlas juga gitu. Yang ketiga, hari berikutnya saya itu khatam sekian kali lah di Mekah gitu. Ya Allah, kalau membaca Quran itu karena Engkau ikhlas ya Allah, saya khatam sekian kali, bukakan. Itu depan minggir sampai mencium Hajar Aswad itu ya mulus gitu. Nah, itu dikasih kemudahan. Boleh kita bertawasul dengan begitu. Tapi bukan karena kita sudah beramal. Kita butuh pertolongan Allah tadi gitu. Butuh pertolongan Allah. Tawasul dengan amal soleh boleh. Tapi bukan karena merasa sudah beramal
soleh. Jangan saya sudah begini kok belum. Jangan ya Allah, kalau memang ikhlas karena Engkau ya Allah, mudahkan urusan kami, singkapkan kesusahan kami. Jadi kalau amaliyahku ini baik karena Engkau, ikhlas ya Allah, singkapkan. Karena amal baik itu kalau nggak ikhlas nggak ada nilainya di sisi Allah. Sedekah 1 miliar tapi kalau nggak ikhlas nggak ada nilainya di sisi Allah. Nah, kalau ini ikhlas karena Engkau ya Allah, bukakan. Memang tadi sudah sekian tahun tinggal di masjid ternyata dinilai kurang ikhlas juga itu. Sudah yatimnya tuh kehilangan transport, waktu, kurang ikhlas, nggak ada nilainya juga. Makanya Quran itu ya kalau kita baca Quran sendiri mau ngapain lagi? Kalau nggak mengharap Allah, rahmat Allah, satu huruf 10 kebaikan, turun rahmat Allah. Maka disitulah itu boleh bertawasul dengan amal soleh, tapi bukan karena kita merasa sudah beramal, bukan, tapi kita butuh pertolongan Allah dengan menyebut amal soleh tadi. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Itu riwayatnya sahih, itu riwayat Imam Bukhari. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita akhiri dengan munajat dan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami, menjadi penyambung amal bagi kami. Jadikan kami dan mereka hamba-Mu yang ahli Al-Quran, min ahli ilmi wa ahli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Hindarkan kami semua dari musibah, bala dan bencana. Ya Allah, karuniakan afiah, keberkahan dalam kehidupan kami, negeri kami. Mereka timpa musibah, berikanlah kesabaran, karuniakanlah kenikmatan, pengganti yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang wafat jadikanlah mereka syahid di jalan-Mu dengan rahmat kasih sayang-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.